ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillahi a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, kita bersyukur kepada Allah SWT di malam ini kita diberikan taufik untuk bermajlis dalam rangka mendirasahkan kitab para ulama. Ya, kita akan belajar fikih dari kitab Al-Wajiz min Fiqhi Sunnah wal Kitab Al-Aziz. Sebelumnya, dalam hitungan hari yang sangat sedikit kita akan memasuki bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan Ramadan. Dan di antara sunnah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Tirmidzi dan yang lainnya, adalah memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin akan kedatangan bulan yang mulia ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Kemudian beliau menyebutkan beberapa khasais, yakni kekhususan di bulan yang mulia ini dalam sejumlah hadisnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan itu menghimpun dari kekhususan bulan Ramadan. Ya. Di antara kekhususannya disebutkan dalam hadis, setiap harinya, baik siang atau malamnya, dalam sebulan penuh itu, sufidatus syayatin wa maradatul jin. Yakni syaitan-syaitan diikat. Begitu pula jin-jin yang jahat, ya, diikat. Berkata Syekh Razak ketika mensyarah hadis ini, sebagaimana dimaklumi ketika orang yang diikat itu, dia masih sanggup melakukan bisikan atau gangguan, akan tentunya tidak maksimal. Karena Rasulullah SAW tidak mengatakan di bulan Ramadan syaitan dibunuh atau misalnya syaitan mati, tidak. Tetapi syaitan hanya diikat. Terus bagaimana dengan keadaan seorang muslim? Bagaimana ia selamat dari gangguan syaitan itu? Maka tergantung dari kadar bagaimana seseorang itu menyempurnakan puasanya. Yakni puasa yang dimaksud adalah puasa secara hissiyah dan secara ma'nawiyah. Secara hissiyah menahan dari semua pembatal secara hissiyah, dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Pembatal puasa seperti makan, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, ya, kemudian haid, nifas bagi wanita, jima dengan sengaja di siang hari. Ini pembatal yang bersifat hissiyah. Tetapi di sana ada pembatal pahala yang bersifat ma'nawiyah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Atau qala Rasulullah SAW. Siapa yang ia tidak meninggalkan
perkataan dusta dan yang semakna dengannya. Masuk ke dalamnya adalah cacian, ghibah, namimah. Begitu pula amalnya, amal perbuatan zulm. Ya, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Dia meninggalkan makan dan minum, Allah tidak butuh itu. Ini menunjukkan puasa Ramadan itu bukan hanya sekedar menahan dari pembatal secara hisiah, tapi juga pembatal secara maknanya. Di mana seseorang menyempurnakan puasanya, sekadar itulah dia selamat dari gangguan syaitan. Ya, semakin dia menyempurnakan puasa, maka semakin dia sempurna selamat dari gangguan syaitan. Akan tetapi ketika dia berkurang, maka begitulah dia mendapat gangguan dari syaitan. Jadi kekhususan yang pertama, dalam hadis itu disebutkan sebulan penuh itu syaitan diikat. Dan itu tidak ada di selain bulan Ramadan. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis itu, Futihat abwabul jannah, la yughlaqu minha babun. Dibuka pintu-pintu surga, tidak ditutup satupun pintu surga. Kemudian wa ghuliqat abwabun nar wa ma futiha minha babun. Ditutup pintu-pintu neraka dan tidak dibuka satupun pintu neraka. Di antara syarah hadisnya, kata Syekh Abu Razak itu, karena di sebulan penuh ini kaum muslimin memiliki semangat untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, melaksanakan perintah-perintah Allah yang bersifat wajib ataupun yang bersifat tatawwu atau sunnah, sehingga ini menjadi penyebab terbukanya pintu-pintu surga dan tertutupnya pintu neraka. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis itu juga yunadi munadi, ada penyeru dari langit, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, yakni malaikat menyerukan, memanggil, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang hasratnya atau raghbahnya, dorongannya untuk mencari kebaikan, aqbil, datanglah, menghadaplah di bulan Ramadan ini. Wa ya baghiyal syarr iqsir, dan wahai orang-orang yang dorongannya kepada syahwat, kepada keburukan, maka berhentilah di bulan ini. Dan ini hanya khusus penyeru ini di bulan Ramadan saja. Dan kata Syekh Abu Razak, ini sabda Nabi SAW, dan beliau itu shadiqul masduq, orang yang benar perkataannya dan dibenarkan. Kewajiban seorang muslim adalah membenarkan, meskipun kita tidak mendengar seruan itu, tetapi kita yakin atas sabda Nabi SAW. Kita dipanggil untuk datang melaksanakan ketaatan-ketaatan di bulan itu. Ya. Kemudian yang terakhir dalam hadis ini disebutkan walillahi utaqa. Ya, Allah Ta'ala memiliki utaqa, yakni orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan itu dzalika kulla lailah. Ya, dzalika kullu lailah. Dan itu adalah setiap malam. Jadi idkun minan nar itu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi itu setiap malam. Ya, kata Syekh Abdul Razak, hadis ini menjadikan motivasi bagi kita untuk melakukan sebab-sebab di mana kita dibebaskan dari api neraka. Oleh karena itulah dalam sejumlah hadis Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan berdasarkan imannya atau dia meyakini kewajiban puasa itu dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala, Allah ampunkan dosa kita. Ini di antara sebab seseorang dibebaskan dari api neraka. Kemudian Rasul juga bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam, yakni salat malam di bulan Ramadan karena iman, dia mengharapkan pahala, diampunkan dosa yang telah lalu. Dalam hadis juga disebutkan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Jadi banyak amalan-amalan yang menjadi penyebab seseorang itu dibebaskan dari api neraka. Maka hadis ini menjadi motivasi kepada kita semua agar kita melakukan sebab-sebab agar kita terbebaskan dari api neraka. Nah, kemudian Syekh Abdul Salam Asy'ari Habibullah Ta'ala dalam muhadharah yang ringkas, beliau menghimbau kepada kita semua kaum muslimin agar
melakukan persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya. Nah, beliau mengarahkan dua hal yang sangat mendasar. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Ya. Disebutkan dalam riwayat Abdullah putra Imam Ahmad bin Hanbal, beliau meminta wasiat kepada ayahnya, Ausini. Dia meminta wasiat kepada ayah. Lalu ayahnya mengatakan, inwil khair. Wasiatnya, berniatlah untuk melakukan kebaikan. Ya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan sebabnya, karena selama engkau meniatkan kebaikan, engkau di dalam kebaikan. Dan ini tentunya berdasarkan hadis-hadis yang telah ma'ruf. Ya. Dalam hadis Arba'in Nawawiyah disebutkan, siapa yang meniatkan kebaikan dan dia belum sempat mengamalkannya, maka tertulis baginya kebaikan. Dan sejumlah hadis-hadis yang lainnya. Ya, di antaranya hadis yang Rasulullah menyebutkan dunia itu untuk 4 kelompok. Kemudian disebutkan satu persatu. Yang pertama, seorang hamba yang Allah berikan dia rezeki berupa harta, rezeki berupa ilmu. Ada harta, ada ilmu, sehingga dia menggunakan hartanya itu di jalan-jalan Allah Ta'ala itu. Dia tahu haknya harta itu, kapan dia harus infakkan, kapan dia harus keluarkan zakatnya, dia sambung rahim. Karena dia diberikan harta, diberikan ilmu. Kata Rasulullah SAW, ini adalah hamba yang berada di tingkat yang paling utama. Kemudian disebutkan lagi, ada seorang hamba, dia diberikan rezeki ilmu, tapi tidak diberikan rezeki harta. Kemudian si hamba ini berkata, seandainya aku diberikan harta seperti si fulan itu, maka aku akan infakkan sebagaimana fulan infakkan. Yani seperti si ahli ilmu itu. Maka kata Rasulullah SAW, fa'ajruhuma sawa'un. Dengan sebab niatnya, kata Rasulullah SAW, wahiyya niyatuh, ini adalah niatnya. Niatnya kalau punya harta, dia akan infakkan di jalan Allah Ta'ala. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa'ajruhuma sawa'. Pahala keduanya itu sama, niat. Ya. Jadi kata Syekh Abdul Salam Aswair, kita persiapkan niat untuk memasuki bulan Ramadan ini. Meniatkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua adalah azam. yakni memiliki tekad untuk beramal. Akan tentunya ini harus berdasarkan ilmu ya. Ya. Memiliki tekad untuk melakukan ketaatan. Ya. Nah, di antara yang dianjurkan oleh Syekh, yang pertama, yakni tentang ya, puasanya itu. Kita bertekad untuk menyempurnakan puasa. Tentunya sebagaimana yang dikatakan para ulama, yakni puasa secara hisiah dan secara ma'nawi. Kemudian yang kedua dinasihatkan oleh Syekh agar kita menjaga qiyamul lail. Sebagaimana yang kita sebutkan hadis tadi. Ya. Ya, qiyamul lail. Ini salat tarawih. Kemudian qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nabi SAW setiap malam mendirasahkan Al-Quran di hadapan Jibril. Dan setiap sebulan sekali Rasulullah SAW menghatamkan Al-Quran di hadapan Jibril. Kemudian di tahun akhir beliau wafat, 2 kali beliau menghatamkan. Yang kemudian diambil istimewa dari para ulama, bahwasanya menjadi syarat minimal kita upayakan dalam sebulan Ramadan itu menghatamkan 1 kali Al-Quran. Ya. Kemudian juga disampaikan oleh Syekh agar di bulan yang penuh berkah ini kita berupaya untuk memperbanyak sedekah. Sebagaimana kita ketahui, man afthara shaiman, siapa yang memberikan buka kepada berpuasa, dia mendapatkan ajrus shaim, pahalanya orang yang berpuasa. Dan beberapa pertemuan kita telah membahas tentang ahkam siam, yakni khususnya dengan puasa Ramadan dan ditambah dengan puasa-puasa nafilah. Nah, karena di bulan Ramadan ada kewajiban yang perlu kita perhatikan, yakni di akhir bulan Ramadan, memasuki tanggal 1 Syawal, ada suatu kewajiban yang harus diperhatikan setiap muslim, yakni zakatul fitr. Maka
sudah selayaknya bagi kita untuk mempelajari tentang ahkam zakat al-fitr. Baik. Jadi di malam ini untuk fikih al-wajiznya berarti kita memasuki pembahasan zakat al-fitr, ya. Bagi yang membawa kitab di halaman 270. Bagi yang membawa kitab di halaman 270. Dan insya Allah setelah Id, semoga Allah Ta'ala memberikan kita umur yang panjang sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Allah berikan kita taufik untuk meraih kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian insya Allah setelah itu kita akan lanjutkan kitab ini dari pembahasan yang runtut. Ya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan dari Kitabul Janaiz. Kita baca zakatul fitr. Hukmuha. Hukum zakat fitr. Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, qala beliau berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila sholati." Hadis ini dikeluarkan Bukhari Muslim. Jadi dalil yang menunjukkan kewajiban zakatul fitr adalah hadis yang dibuatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW memfardukan, yakni mewajibkan zakatul fitr, ya, satu sok dari kurma. Sok itu 4 mud, ya, seukuran 2 telapak tangan orang yang sedang, 4 mud. Atau kalau diukur dengan ritel atau dengan ukuran kita sekitar 3 kilo. Ya, 3 kilo. Al-sa'an min syair atau satu sok dari syair. Syair yakni jerawat, ya. Lebih kecil daripada gandum. Ya. Kewajiban zakatul fitr itu kepada budak, kemudian orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau SAW memerintahkan agar zakat fitr itu ditunaikan sebelum keluarnya manusia menuju sholat. Ya, ini waktu yang paling afdal. yakni dari mulai fajar setelah sholat subuh sampai manusia berangkat menuju mushola untuk sholat id. Ini waktu yang paling afdal. Nanti kita akan sebutkan waktu disyaratkannya. Ya, baik. Para ulama menyebutkan disebut dengan zakatul fitr, ya, zakatul fitr karena bertepatan dengan Idul Fitr, bertepatan dengan Idul Fitr. Id artinya kembali, al-fitr artinya berbuka. Setelah kita berpuasa dalam 1 bulan, lalu di bulan Syawal tanggal 1 kita kembali berbuka. Ya, bertepatan dengan Idul Fitr atau hari Fitr, maka dinisbahkan kepadanya menjadi zakatul fitr. Nah, kita akan sebutkan hikmahnya, hikmatuha. Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi min al-lagwi war-rafathi wa tu'matan lil-masakini faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun min as-sadaqati. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW memfardukan atau mewajibkan zakatul fitr sebagai bentuk tuhrah, yaitu pensucian bagi orang yang berpuasa minal lagwi war rafath. Lagwi itu diantara maknanya adalah kasratul kalam, dari omongan yang berlebih. Kemudian rafath ini kata-kata yang batil, yang jorok. Ya. Jadi tujuan atau hikmahnya zakatul fitr adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari hal-hal tadi. Kemudian hikmah berikutnya adalah tu'matan
lil masakin, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Dan hadis ini menjadi dalil zakatul fitr itu hanya ditunaikan untuk masakin saja. Ya. Tidak kepada 8 asnaf yang disebutkan dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Bukan, tetapi untuk ini saja. Satu kelompok yaitu miskin. Faman ataha qabla shalat, siapa yang menunaikan zakat itu sebelum salat Id, fahiya zakatun maqbulatun, maka ini zakat yang diterima. Wa man ataha ba'da shalat, siapa yang tunaikan setelah salat, fahiya shadaqah min shadaqah, maka ini terhitung sedekah. Ya. Tetapi berkata Syekh Abdul Razak, ketika ada orang lalai, lupa, maka tetap dia harus tunaikan meskipun setelah sholat. Tapi kalau dia sengaja, dia akan tunaikan zakatnya seusai sholat, maka dia berdosa dan wajib tunaikan. Ya. Jadi ini menunjukkan hikmahnya zakatul fitr. Pertama adalah untuk mensucikan puasa, yang kedua untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Selanjutnya alaman tajibu, kepada siapa zakat itu wajib. Ya. Tajibu alal hurri muslim al-maliki lima yazidu an qutihi wa quti iyalihi yawman wa laylatan. Zakat fitr wajib bagi orang yang merdeka, al-muslimi yang Islam atau yang muslim, al-maliki yang memiliki, tentu memiliki makanan, lima yazidu untuk apa yang lebih an qutihi dari makanan pokoknya dia, wa quti iyalihi dan makanan pokok keluarganya, yauman walilatan dalam sehari semalam. Misalnya di hari Id ya, di siang sampai malamnya orang itu memiliki makanan yang cukup untuk dirinya dan keluarganya, ada sisa. Nah, sisanya itulah yang menjadi wajib baginya untuk dikeluarkan sebagai zakatul fitr. Adapun bagi orang yang tidak punya, ya, di siang hari Id mau makan apa enggak tahu karena enggak ada, maka mereka tidak wajib zakatul fitr, tapi wajib di zakati nantinya, ya. Wa tajibu alaihi an nafsihi wa amman talzamhu nafaqatuhu. Jadi kewajiban itu atas dirinya dan begitu pula orang yang kewajiban baginya untuk menafkahinya, yakni istrinya, anak-anaknya. Berarti dia wajib tunaikan zakat untuk dirinya, untuk istri dan anak-anaknya. Kazaujatihi, seperti istrinya, wa abanaihi, anak-anak laki-lakinya, termasuk anak perempuannya, wa khatamihi, untuk pelayannya, idza kanu muslimin, jika mereka semua adalah orang-orang muslim. Ya. Termasuk budaknya. Jadi kewajibannya adalah bagi seorang muslim merdeka yang dia memiliki makanan lebih untuk sehari semalam di Idul Fitri. Ya, dia tunaikan untuk dirinya, untuk istri dan anak-anaknya, begitu pula untuk pelayan atau budaknya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shadaqatil fitri 'anis saghiri wal kabiri wal hurri wal 'abdi mimman tumawwinuna. Dalam redaksi hadis yang lainnya, mawwana yumawwinu tumawwinuna. Rasulullah SAW memerintahkan sedekah fitr, yang dimaksud zakat fitr, dikeluarkan dari anak kecil, orang dewasa, orang merdeka, budak. Mimman tumawwinun, dari orang-orang yang kalian menanggung nafkah mereka, yang kalian menanggung mereka. Tumawwinun maknanya ta'ulun, ya, yang Anda menanggung kebutuhan mereka. Ya, ini menjadi dalil, ya, bahwasanya sedekah fitr itu ditunaikan oleh orang muslim yang merdeka, yang dia memiliki makanan lebih, yang dia harus keluarkan untuk dirinya dan untuk orang yang dia tanggung dari keluarganya. Selanjutnya kita akan sebutkan tentang ukuran zakatnya. Wal wajibu an kulli syakhsin, dan kewajiban bagi setiap orang per orangnya, ya, nisfu sha'in min qamhin,
setengah sok atau 2 mud dari gandum. Ya. Ini pendapat yang beliau pilih ya dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Begitu pula Ibnu Umar. Ya, karena 2 mud untuk gandum itu sebanding dengan 1 sok dari kurma dan makanan pokok yang lainnya. Itu alasannya ya. Dan itu dilakukan oleh Muawiyah, di antaranya juga sahabat Ibnu Umar dan beberapa sahabat yang lainnya. Au sa'in min tamrin au zabibin, atau 1 sa', ya 4 mud atau 3 kilo dalam ukuran kita ya, dari kurma atau zabib. Zabib yakni kismis ya. Zabib yakni anggur kering itu. Au syairin atau syair, ya jerawat, au akid atau akutin, yakni susu yang kering, keju atau keju. Kalau itu menjadi makanan pokok mereka. Au ghairi dzalika mimma yaqumu maqamahu, atau selainnya dari apa yang menjadi penggantinya. Kal aruz, misalnya beras, wa dzurrah, jagung, wa nahwiha, dan yang semacamnya mimma yu'tabaru qutan, di antara hal yang dianggap sebagai makanan pokok. Artinya di sini zakat itu dikeluarkan dari makanan pokok. Ya, kalau makanan pokoknya itu gandum, maka dikeluarkan zakatnya gandum. Tadi kita sebutkan setengah sok. Ya, kalau makanannya itu kurma, berarti zakatnya kurma 1 sok. Atau misalnya makanannya nasi, seperti di tempat kita ya, berarti zakatnya pakai beras. Ya, 1 sok atau 3 kilo. Jadi dikeluarkan dengan makanan pokok. Ya, adapun dengan uang, ini pendapat Abu Hanifah, ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, ya, tidak berdasarkan dalil, maka tidak bisa diamalkan. Nah, amma qaulul wajib minal qamhi nisfa sa'i. Kemudian mu'allif mengatakan adapun kewajiban dari gandum setengah sok. Kenapa kok setengah sok? Ini berdasarkan hadis Urwah bin Zubair, ya, rahimahullah taala. Anna Asma binta Abi Bakrin, Asma putrinya Abu Bakar. Berarti beliau meriwayatkan langsung dari ibundanya ya. Jadi Urwah ini putra dari Zubair, dan Zubair ini suami dari Asma binti Abu Bakar. Kanat tukhriju ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahliha al-hurri minhum wal mamluk muddaini min hintatin aw sa'an min tamrin bil muddi aw bis sa'i alladhi yaqtatuna bih. Sesungguhnya Asma, putrinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengeluarkan, ya, ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan ala ahdi Rasulillah, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, ya, yang merdeka di antara mereka dan termasuk budaknya atau budak yang dimiliki, mengeluarkan 2 mud berupa hintoh, yakni gandum. Ya, Asma mengeluarkan zakat untuk keluarganya yang merdeka atau budaknya 2 mud gandum. Atau sa'an, atau beliau mengeluarkan 1 sa' min tamrin berupa kurma. Bil muddi aw bisa', dengan mud atau dengan sa' alladzi yaktatuna bihi, yang mereka menjadikan makanan pokok, ya, yang dijadikan makanan pokok. Ini menjadi dalil, ya, bahwasanya kalau gandum zakatnya itu 2 mud atau setengah sa', ya. Amma qaulul wajibi min ghairil qamhi sa'an. Adapun kewajiban untuk selain gandum kok 1 sa', kenapa dibedakan? Maka ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ya. Tadi di antara alasannya kata Ibnu Umar, kenapa dibedakan? Karena untuk gandum itu, ya, 2 mud itu seukuran dengan 1 sa' selain gandum. Jadi setengah sa' gandum itu ukurannya sebanding dengan selainnya. Itu alasannya Ibnu Umar ya. Baik, sekarang kita akan sebutkan hadis yang menunjukkan kewajiban untuk zakat seukuran 1 sa' selain gandum. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, "Kunna nukhriju zakat al-fitri sa'an min ta'am." Kami mengeluarkan zakat fitr 1 sa' dari makanan. Aw sa'an min syair, atau 1 sa' dari syair, ini jerawat,
au sa'an min tamrin atau satu sok dari kurma, au sa'an min aktin atau satu sok dari aktin, yakni keju ya, susu kering, au sa'an min zabibin atau sok berupa zabib, yakni kismis ya. Ini menjadi dalil untuk selain gandum itu dikeluarkan satu sok. Ya, makanan-makanan pokok selain gandum satu sok. Ya, hadisnya dikeluarkan Bukhari Muslim. Walam yujis ammatul ulama ikhraj al-qimah. Keumuman para ulama, ammatul fuqaha, keumuman para fuqaha, mereka tidak membolehkan mengeluarkan zakat dengan qimah, yakni dengan harganya. Misalnya beras harganya berapa misalnya? 45.000 atau 50.000. Kalau 3 kilo ya. Kalau beras 3 kilo misalnya 50.000. Tidak boleh ya. Kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh mengeluarkan zakat dengan harga beras satu sak. Tidak boleh. Ya. Diganti dengan uang, itu tidak boleh. Wa jazahu Abu Hanifah. Yang membolehkan adalah Abu Hanifah saja. Zakar Nawawi fi Syarh Muslim. Hal ini disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Ya. Qultu, lalu berkata beliau mu'alif, wa qawlu Abi Hanifah mardudun. Kemudian mu'alif mengatakan pendapatnya Abu Hanifah itu tertolak. Apa dasarnya? Li'annahu, karena Allah Ta'ala berfirman, wa makana rabbuka nasiyah. Surat Maryam ayat 64. Dan Rabbmu tidak pernah lupa. Yani seandainya dengan qimah, dengan uang atau senilai dengan sok itu boleh dikeluarkan, tentu Allah jelaskan melalui lisan Nabi atau perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di masa Rasulullah juga ada pengganti dari makanan pokok berupa dinar atau dirham. Akan tetapi beliau tidak pernah mengeluarkan itu atau pula para sahabat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya zakat itu hanya ditunaikan dengan makanan pokok saja. Falau kanatil qimatu mujzi'ah, seandainya sebagai ganti makanan pokok, jadi dengan harga tadi, ini kok mencukupi zakat atau bisa sah menjadi ganti zakat, la bayyana dzalika Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Tentu akan dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Karena tidak ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menunjukkan zakat dengan uang itu tidak boleh. Zakat fitrah dengan uang tidak boleh. Fal wajibu al-wuqufu inda zahiri nusus min ghairi tahrifin wala ta'wil. Berarti kewajibannya adalah kita berhenti pada zahir nas-nas yang ada tanpa mentahrif, mengubah maknanya dan tanpa mentakwil, ya, memalingkan ke makna yang lainnya. Nah, ya, karena mereka yang mengeluarkan dengan harta, dengan uang ini, itu mereka mentahrif atau mentakwil. Ya. Dan ini tidak tepat. Selanjutnya kita akan sebutkan tentang waktu ikhrajnya, waktu mengeluarkan zakat fitr. Kapan kita keluarkan waktunya ya? Ani Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri an tu'adda qabla khurujin nas ila salati. Rasulullah SAW memerintahkan agar zakat fitr itu ditunaikan sebelum keluarnya manusia menuju sholat. Ini waktu yang paling afdal. Jadi dimulai dari waktu fajar sampai manusia keluar untuk menuju sholat Id. Ya. Ini yang paling utama. Wa yajuzu ta'jilha liman yaqbiduha minal amilin 'alaiha qabla al-fitri bi yawmin aw yawmayn. Dan boleh untuk menyegerakan zakat itu bagi orang yang mengambil zakat dari kalangan amil, ya, jadi panitia zakat. Tetapi perhatikan ya, boleh amil mengambil zakat fitr itu disegerakan sebelum Idul Fitr biyaumin aw yaumain, sehari atau 2 hari. Jadi misalkan amil ingin mengambil zakat fitr atau menghimbau kaum muslimin untuk membantu mereka menunaikan zakat, maka diambil zakat itu sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitr. Jangan kurang dari itu. Misalkan dari
tanggal 21 Ramadan sudah mulai ada pengambilan zakat fitrah. Ini bukan kurang tepat, memang tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Apakah boleh kita titipkan zakat kepada amil? Ya, jawabannya boleh. Dalam meskipun yang paling afdal kita tunaikan langsung kepada mustahiknya. Yang paling afdal kita langsung mendatangi mustahik, itu yang paling afdal. Tetapi kalau kita titipkan, kita wakilkan boleh. Tapi perlu diperhatikan, kita harus benar-benar memastikan orang yang kita tuju itu mustahiknya. Karena ketika kita ngawur, ternyata salah, maka zakatnya tidak sah. Ini sebagian perkataan fuqaha. Nah, salah itu kita kasih, ternyata bukan mustahik, ini tidak sah. Kalau kita kebingungan, boleh kita minta tolong kepada amil. Kita wakilkan kepada mereka. Dan ini ada di zaman Nabi SAW. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, sahabat Abu Hurairah dalam hadis yang panjang. Seingat saya nomor 1020-an hadisnya itu. Jadi sahabat Abu Hurairah itu, ya, dia diamanai untuk menjaga harta zakat fitrah. Ya, ceritanya apa? Datang pencuri, ya, pencuri ngambil makanan. Di pagi harinya Rasulullah SAW tanyakan, apa yang kau lakukan dengan tawanan itu? Abu Hurairah menceritakan, dia bilang kalau dia itu butuh sekali, dia punya keluarga banyak. Fikihnya Abu Hurairah, ya, yang kemudian diistinbatkan oleh Syekh Salim, ya, bahwasanya Abu Hurairah punya fikih dan itu dibenarkan Nabi SAW. Yani Rasulullah mentakrir, membenarkan fikihnya Abu Hurairah. Pencuri tidak ditangkap, dipotong tangan, tidak. Karena apa? Abu Hurairah melihat dia itu dalam keadaan sangat membutuhkan, lapar. Jadi kalau ada pencuri nyolong karena lapar, tidak boleh potong tangan. Ya, dan potong tangan itu nanti ada aturannya, termasuk juga ada nisabnya. Ya. Kemudian orang itu juga beralasan punya keluarga banyak. Akhirnya berroh iba, kasihan, dilepas. Rasulullah bilang nanti akan datang lagi, nanti malam akan datang lagi. Sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Dan Abu Hurairah percaya dengan sabda Nabi SAW. Nanti malam aku akan intai, aku akan tangkap. Beralasan seperti yang kemarinnya, sampai yang ketiga kalinya, dia mengajarkan kalimat jikalau dibaca, maka syaitan akan menghindar. Yani agar membaca ayat kursi. Ketika orang sebelum tidur membaca ayat kursi, maka Allah jadikan untuknya hafid, ini penjaga, sehingga syaitan tidak berani mendekat. Ya. Nah, dari hadis itu kata para ulama, ini menjadi dalil bahwasanya boleh zakat fitrah itu dititipkan kepada amil. Ya. Nah, dan itu menjadi dalil bahwasanya syaitan itu juga mencuri juga. Dan syaitan jin, kata Syekh Salim, juga makan makanan manusia juga. Maka agar makanan kita tidak dimakan jin, kita baca Bismillah, baik ketika masak, ketika makan. Nah, ya, kita sebutkan dalilnya dari Nafi. Beliau berkata, "Kana Ibnu Umar yu'tiha alladzina yaqbalunaha." Adalah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau menunaikan zakat fitr kepada orang-orang yang mereka menerimanya. Wa kanu yu'tawna qabla al-fitri bi yawmin aw yawmain, dan mereka menunaikan zakat fitr itu, memberikan zakat fitr itu sebelum fitr sehari atau 2 hari, sebelum hari fitr sehari atau 2 hari. Dan ini batasan apa namanya? Segeranya ini. Pokoknya tidak boleh lebih dari 2 hari sebelum itu. Ya. Batasan apa? Maksimal atau minimal? Maksimal 2 hari sebelum fitr, ya. Nah. Wa yahrumu ta'khiruha an waqtiha li ghairi uzrin. Haram mengakhirkan zakat fitr dari waktunya tanpa ada uzur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sha'im min al-lagwi war-rafath." Rasulullah SAW memfardukan atau mewajibkan zakat fitr sebagai bentuk pensucian bagi orang yang berpuasa dari sia-sia dan dari rafath, perkataan jorok. Waktu mantan lil masakini, dan sebagai pemberi makanan kepada orang miskin, faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun.
Siapa yang menunaikan zakatnya sebelum salat, maka itu adalah zakat yang diterima. Wa man ataha qabla salati wa man ataha ba'da salati fa hiya shadaqatun min as-shadaqah. Siapa yang menunaikan zakat itu setelah salat, maka ia menjadi sedekah, ya. Ya. Jadi di sini disebutkan haram mengakhirkan zakat dari waktunya, disebutkan li ghairi udhri, kata Syekh, bagi orang yang tidak ada uzur. Yani orang yang sengaja itu haram. Tapi tetap harus menunaikan. Dan kata Syekh Razak, huwa asim, dia berdosa. Adapun orang yang lupa itu bagian dari uzur, ya. Lupa itu bagian dari uzur. Maka tetap mengeluarkan, tapi insya Allah tidak berdosa. Tetap menunaikan zakatnya. Oke, sedikit lagi. Kemudian masrafuha, penunaian zakatnya ditunaikan kepada siapa ini? Ya, karena saya mendengar di sebagian masyarakat itu zakat dikumpulkan oleh panitia, kemudian digunakan untuk merenovasi masjid, merenovasi sekolah madrasah, ya, atau digunakan untuk yang lainnya. Maka ini jelas tidak boleh. Ya, kita harus tahu zakat fitr itu haknya siapa, kepada siapa kita harus tunaikan. Ketika kita salah menunaikan, sebagian ulama mengatakan zakatnya tidak sah, harus diulang. Ya, baik. Kita lihat masrafuha. La tu'ta sadaqatul fitri illa lil masakin. Tidak ditunaikan zakat fitrah itu kecuali kepada orang-orang miskin. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Nah, baik. Ya, sebagian fuqaha menyebutkan miskin itu masih ringan daripada fuqara. Tetapi yang dimaksud di sini masuk ke dalamnya fuqara. Fuqara tidak ada penghasilan, kalau miskin masih ada penghasilan, tetapi tidak mencukupi dalam kebutuhan selama sebulannya. Itu diantara yang didefinisikan oleh para ulama terkait dengan miskin. Baik, kita sampai di sini dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. الله أكبر الله أكبر كما صدق على Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah, kita melanjutkan pembahasan kita, tinggal sedikit lagi dalam kitab zakat, ya. Seusai mu'alif membahas tentang zakat, maka beliau mengikutkan dengan shadaqatut tatawwu, yakni sedekah sunnah, ya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, di antara hikmah Allah SWT, ya, mensyariatkan yang wajib, kemudian Allah Ta'ala mengiringi dengan yang sunnah, adalah agar ketika yang wajib itu tidak sempurna, ditambal dengan yang sunnah. Ada sholat wajib, ada sholat tatawwu, ya, ada puasa yang wajib, ada puasa yang tatawwu. Begitu pula sedekah, ada sedekah tatawwu, ya. Nah, terkait dengan sedekah itu, sejumlah nas dari Al-Quran dan Sunnah menyebutkan keutamaannya, ya, sampai ketika seseorang itu mati, dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, dia meminta, ya Allah, mbok ditunda ajal saya sedikit saja. Dia ingin bersedekah, ingin bersedekah. Ini menunjukkan tentang keistimewaan sedekah.
Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari beliau bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Hendaklah kalian jaga diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sedekah separuh kurma. Ya. Dan ini ada faedah yang sangat besar, Pak. Ketika kita mengingat salah satu nama Allah Ta'ala, Asy-Syakur, ya, di antara fikihnya adalah Allah Ta'ala itu mensyukuri amalan hamba meskipun sangat kecil. Ya. Allah tidak melupakan atau melalaikan, tapi Allah akan membalas. Sampai kata Rasulullah SAW, walau bisyikki tamrah, meskipun hanya dengan separuh kurma itu bisa menyelamatkan mereka dari azab neraka. Dan ini menjadi hujah bahwasanya kita tidak punya alasan untuk tidak melakukan kebaikan, ya, tidak melakukan kebaikan meskipun itu sangat sedikit. Begitu pula dalam hadis disebutkan wasadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Hadis riwayat Tirmidzi. Sedekah itu akan memadamkan kesalahan. Sebagaimana air memadamkan api. Ini diantara keutamaan sedekah. Kemudian dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Jadi setiap orang itu nanti akan di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Para ulama menyebutkan yakni indah hari syamsi wa qurbiha yaumil qiyamah. Sedekah itu akan menjadi naungan dia dari panasnya matahari dan dekatnya matahari pada hari kiamat. Dan sejumlah keutamaan sedekah yang lainnya. Ya. Adapun asbabul wurud hadis yang kita sebutkan tadi, yang pertama riwayat Bukhari itu, Rasulullah SAW menyebutkan berkhutbah kepada para wanita. Beliau menyampaikan bahwasanya beliau melihat, ya, penghuni neraka ternyata kebanyakan penghuni adalah para wanita. Ya. Lalu Rasulullah SAW menghimbau mereka agar mereka menyelamatkan diri mereka dari neraka itu dengan bersedekah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya. Jadi Rasulullah SAW menghimbau para wanita agar mereka itu banyak bersedekah. Baik. Kita sebutkan sedekah tatawu. Wa istahabbu al-iktsaru min sadaqati tatawu. Disunahkan untuk memperbanyak dari sedekah sunnah. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang infakkan harta mereka di jalan Allah seperti satu biji. Ya. Ada perbedaan antara habbah dan nawat. Kalau habbah itu biji untuk tanaman, kalau nawat itu biji untuk pohon besar. Ya. Ini habbah, biji untuk tanaman. Ambatat yang dia menumbuhkan sab'a sanabil, 7 tangkai, ya, atau 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap tangkainya itu ada 100 biji. Ya, dibumbungkan Allah Ta'ala seperti biji yang kemudian menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya itu ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah akan melipatkan bagi siapa Allah Ta'ala kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Ta'ala Maha luas lagi Maha mengetahui. Kemudian sabda Nabi SAW, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidaklah ada satu hari, ya, di waktu pagi para hamba di hari itu kecuali 2 malaikat turun. Jadi di setiap hari, di pagi hari turun 2 malaikat. Ya. Fayaqulu, lalu berkata ahaduhum, salah satu dari 2 malaikat itu, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang infak itu munfalafan, ya, khalafan. Orang yang infak berikan ganti. Yakni tentu ganti Allah Ta'ala jauh lebih baik. Allah berfirman, anfik yunfak ali. Infaklah kamu, maka Allah akan memberikan infak kepadamu. Yakni diinfak. Wa yaqulul akhar, kemudian satu lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya itu
kehancuran, ya. Jadi hartanya didoakan malaikat agar rusak. Ini hadis dikeluarkan Bukhari Muslim. Wa ulan nasi bi shadaqatil muslim ahluhu wa dhu rahmi. Orang yang paling utama atau paling layak, yang paling berhak untuk mendapatkan sedekah seorang muslim adalah keluarganya dulu. Keluarganya dan orang yang memiliki hubungan rahim dengannya. Ya, berarti anaknya, istrinya, kemudian saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu 'alal miskini shadaqah. Sedekah kepada orang miskin itu bernilai satu sedekah. Wa 'ala dzir rahim, dan kepada orang yang memiliki rahim, sintani, ada dua, yaitu shadaqatun wasilatun. Ada sedekah dan silah, yaitu menyambung rahim. Ya. Baik, kita selesaikan kitab di pembahasan sedekah atau zakat ini di bab ini. Baik, semoga Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah puasa, menyempurnakannya, dan kita diberikan kesempatan untuk melakukan amal-amal ibadah yang lainnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.